Salam sahabat muda, senang dapat kembali menyapa sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Trinitatis Zebua dari Gereja Orahuan Niha Kristo Protestan ONKP Jemaat Sawangan, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Selasa 15 April 2025, dituliskan oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur dengan judul yang dianggap bodoh, yang didasarkan pada surat 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 31. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan bagi kami sekalian. Engkau telah menolong memberkati kami ya Tuhan, bahkan di setiap perjalanan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu menolong memberkati kami dan membukakan hati kami masing-masing, sehingga apa yang boleh kami renungkan bersama menjadi berkat bagi kami. Berfirman bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Sahabat muda, saat Dasran Menji mulai memahat gunung, tak sedikit ejekan yang dilontarkan kepadanya. Baik penduduk desa maupun ayahnya sendiri menganggap apa yang dilakukan Menji adalah suatu kebodohan dan tidak masuk akal. Namun berkat konsistensinya selama 22 tahun, ia berhasil membelah gunung dan membuat jalan sepanjang 110 meter. Ia menciptakan akses jalan yang memudahkan semua orang pergi ke kota untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Apa yang dianggap bodoh dan tidak masuk akal kini berbuah manis. Menji the Mountain Man menelan ejekan yang menganggap bodoh dan membuahkan karya nyata. Pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus bukanlah tanpa hambatan. Ia pun sering mendapatkan ejekan dan hinaan. Bahkan pemberitaan tentang salib Kristus dianggap banyak orang sebagai kebodohan, sebab hukuman salib adalah hukuman yang hina bagi para kriminal. Namun, bagi orang percaya, salib bukanlah lambang kehinaan, melainkan kemuliaan. Melalui salib, Yesus Kristus menebus manusia dari dosa, yang menjadi berita keselamatan bagi banyak orang. Itulah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Karena itu, Paulus tidak gentar dalam memberitakan Injil, meskipun harus dianggap bodoh. Sahabat muda, sebagai murid Kristus, kita pun memiliki panggilan untuk memberitakan Injil, baik melalui perkataan maupun tindakan kita. Tekanan-tekanan dari orang lain yang seringkali menganggap segala bentuk kesaksian kita sebagai suatu kebodohan, mungkin menjadi tantangan tersendiri. Mungkin kita ditertawakan, diejek, dan dianggap melakukan hal yang tak berguna. Namun jangan menyerah. Tetaplah beritakan Injil dengan setia, sampai membuahkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajarkan kami, anak-anak muda generasi saat ini Tuhan, bahwa apa yang dianggap bodoh bagi dunia akan diberkati Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Di sini Engkau mengajarkan kami Tuhan berbagai macam tekanan dalam kehidupan yang saat ini kami alami, supaya kami tetap setia melakukan kebaikan, supaya kami tetap setia melakukan apa yang Tuhan inginkan terjadi bagi kami, sehingga Tuhan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati.